Bab 14. Yang bener, tanya dia lagi memastikan. Bener kok, masa aku bohong? Kamu tuh yang sering bohongin aku. Kataku sekalian menyindir. Ya udah, besok aku izin makan siang keluar. Dia melepaskan genggaman tanganku dan memegang setir motor lagi, karena lampu sudah berubah hijau. Kapan aku bohong sama kamu yuk? Aku aja jujur kalau aku lagi kepengen sama kamu. Duk. Sebuah jitakan langsung kulayangkan ke helmnya. Sama laki gak begitu, gak sopan. Masa lakinya dijitak? Dia menarik lagi tanganku agar lebih erat lagi aku memeluknya. Biar sel-sel ngeres di otak kamu rontok, makanya perlu dijitak dikit. Tapi kamu suka kan kalau aku lagi ngeres kayak gini? Au amat yuk. Dia tertawa melihat reaksiku. Aku menguncir tinggi rambutku, baru saja selesai mandi dan aku hendak menyiapkan makan malam untuk Dio. Aku memakai celana pendek ala-ala dedek gemes dan kaos berwarna putih. Aku sedang memilih apa yang hendak kumasak ketika Dio memelukku dari belakang. Ih, ngagetin aja, ada apa sih? Aku berusaha melepaskan tangannya yang melingkar di tubuhku. Kan aku udah bilang, kalau aku lagi kepengen. Aduh, gimana nih? Mana pil KB sudah aku buang, dan terakhir aku meminumnya adalah hari Jumat. Berarti sudah 3 hari aku tidak minum. Kalau kami melakukan hubungan suami istri, apakah akan langsung hamil? Tidak mungkin kan? Kamu gak mau makan dulu? Ku coba mengalihkan pikirannya. Maunya makan kamu. Dia tambah merekatkan pelukannya padaku. Ia mencium lembut belakang bahuku, membuat sekujur tubuhku merasa seperti dialiri gelombang listrik. Tersengat. Dia membalikkan tubuhku dan menatapku dalam. Pandangan mata coklatnya seakan meminta izin, namun tak memerlukan jawabanku. Tangannya membelai lembut pipiku. Ia pun mendekatkan wajahnya padaku, amat dekat. Ciuman singkat diberikan. Kenapa singkat sekali? Runtuk hati kecilku. Kenapa aku kecewa ya dia menciumku hanya sebentar saja? Dia tersenyum. Oh Tuhan, suamiku ini amatlah tampan. Banyak wanita di luar sana yang bahkan rela antri dan adu jotos demi mendapatkannya. Dan dia ini ada di depanku. Jarak kami sangat dekat. Bahkan aku bisa merasakan hembusan napasnya di pipiku. Pipi kananku dikecup lembut. Sudah dipastikan wajahku memerah sudah. Dia kembali tersenyum. Ia sadar wajahku memerah menahan malu. Ia pasti amat menyukainya. Karena detik berikutnya ia mencium pipi kananku. Makin memerahlah wajahku. Tangan dia kembali membelai wajahku. Kini ia mendekatkan wajahnya. Aku menutup mataku siap menerima ciumannya. Tapi kok gak dicium-cium ya? Aku kan sudah memajukan bibirku. Pelan-pelan ku buka mataku. Dia sedang tersenyum melihat bibirku yang seperti ikan mas koki. Betapa malunya aku. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Iya, aku malu tahu. Suara tawa dia terdengar. Tidak kencang, namun cukup tertangkap telingaku. Dia lalu membuka tanganku yang kupakai menutupi wajahku. Aku anggap kamu kasih izin sama aku yuk. Sebuah ciuman langsung dia layangkan padaku. Ciuman lembut yang berubah menjadi ciuman penuh nafsu. Dia melepaskan sebentar ciumannya saat melihat aku gelegapan. Napas yuk, napas. Aku pun bernapas sesuai instruksinya. Kadang aku memang masih belum bisa menyeimbangi dia jika ia menciumku penuh nafsu seperti itu. Saat napasku sudah stabil, dia kembali menciumku bertubi-tubi. Jejak yang ditinggalkan dia kali ini lebih banyak. Kuhitung lebih dari 10 tempat bekas kiss mark-nya. Dan dia masih saja membuat jejak di mana-mana. Pakaian kami kembali bertebaran di mana-mana. Kami melakukan lagi hubungan penuh cinta dan kasih. Kini, aku terbaring lemas di sampingnya yang sudah tertidur pulas. Kudekatkan tubuhku dan kupeluk erat dirinya. Akhirnya aku ikut tertidur di sampingnya. Kami bahkan lupa untuk makan malam. Puff, Dio. Benar seperti yang Ayu bilang. Pak Dana adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Tutur katanya. Caranya bersikap, dan tentunya teknik bernegosiasinya terlihat profesional. Sama seperti Papa Putra. Walau mereka bukan dari bisnis yang sama, tapi aku yakin mereka saling mengenal.
Pak Dana menyeruput kopi americano dual shot miliknya. Aku tidak kuat minum kopi strong seperti itu. Bisa tidak tidur semalaman, jadi aku memesan es kopi susu gula aren saja. Jadi Pak Dio, intinya saya suka dengan furniture hasil karya Bapak. Rencananya, saya ingin menggunakan furniture buatan Pak Dio di rumah yang saya bangun. Aku tersenyum senang. Sudah lama aku menantikan saat dimana hasil karya aku disukai dan dihargai oleh orang lain. Terima kasih banyak Pak. Saya senang sekali jika furniture buatan saya disukai oleh orang lain. Jadi, furniture jenis apa saja yang Pak Dana ingin saya buatkan? Aku memberikan contoh furniture buatanku yang sudah dibuat dalam bentuk hardcover. Ini juga yang Ayu sarankan. Dulu aku menganggap remeh dan tidak percaya diri. Namun ternyata apa yang disarankan oleh Ayu berguna semua untukku. Pak Dana melihat-lihat contoh furniture buatanku, meski dalam bentuk mini. Namun dengan skill fotografi Ayu, tak ada yang menyangka kalau itu adalah furniture mini. Aku tersenyum bangga dengan kepintaran istriku itu. Saya tertarik dengan kitchen set ini. Pak Dana menunjuk kitchen set berwarna coklat tua. Boleh Pak, tapi harganya agak lumayan. Karena selain kualitas kayunya yang bagus, juga proses pembuatannya yang agak rumit. Kami sudah menyemprotkan anti rayap juga, jadi bisa dipastikan akan tahan lama. Setimpal dengan harganya. Bagi saya, harga bukan masalah. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mengerjakan ini? Aku berpikir dan mencoba mengkalkulasi dengan perhitungan mengerjakan sendiri dan mengerjakan dengan bantuan teman-temanku di bengkel kayu. Aku ikut dalam komunitas pembuat furniture kayu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Papa. Nama komunitas tersebut adalah Bengkel Kayu. Kami sering berbagi kerjaan bagi yang sedang menganggur. Jika aku memperkerjakan mereka, aku bisa kelar dalam waktu seminggu. 1 minggu, Pak. Jawabku dengan yakin. Wah, saya suka dengan keyakinan kamu. Saya mau pesan ya. Pertama kitchen set dulu. Next project, saya akan kabari lagi. Siap, Pak. Jadi, hanya satu furniture tipe 3C, warna coklat tua ya? Aku mencatatnya dalam notes HP-ku. Bukan hanya 1 buah ya. Aku menghentikan kegiatan mencatatku. Maksudnya, Pak? Saya mau kamu buat untuk 1 kluster rumah yang saya bangun. Kurang lebih dalam 1 kluster ada 20 rumah. Jadi saya pesan 20 pitch. Aku membelalakan mata, seakan tak percaya dengan apa yang kudengar. 20 pitch? Tapi Pak, kalau 20 pitch, saya tidak bisa mengerjakannya dalam seminggu. Dan juga, untuk masalah modal saya ada keterbatasan. Pak Dana tertawa melihat kepanikanku. Kamu tuh mirip sekali dengan saya saat memulai usaha dulu. Reaksi kaget dan tak percaya kamu mirip banget. Saya seperti melihat diri saya dalam diri kamu saat ini. Tidak salah jika Ayu merekomendasikan kamu. Mata Ayu sangat jeli dalam melihat peluang. Saya tahu, kalau kalian berdua sepasang kekasih. Saya mengerti kok bagaimana posisi kalian. Pak Dana kembali menyeruput kopinya. Mungkin haus kebanyakan bicara. Masalah waktu pengerjaan, saya tidak masalah. Saya tahu, waktu seminggu sudah lumayan cepat untuk perusahaan startup seperti kamu. Jadi, kalau 20 rumah, berarti 20 minggu ya pengerjaannya. Lalu masalah biaya, saya akan DP 50% terlebih dahulu. Bagaimana? Wah, saya berterima kasih sekali atas pengertian Bapak. Jujur, saya belum berpengalaman untuk pemesanan dalam jumlah besar seperti ini. Nanti minta tolong sama Ayu, buatkan kontrak kerja sama kita. Setelah jadi, saya akan tanda tangan, dan langsung transfer sejumlah DP yang kita sepakati tadi. Tolong kerjakan secepatnya ya, biar cepat rampung. Next project, sepertinya meja TV dan lemari. Siap, Pak. Aku masih tak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Setelah Pak Dana pergi, aku menelpon Ayu kembali dan mengajaknya makan siang bareng. Tak lama Ayu pun turun. Bagaimana pertemuan dengan Pak Dana? Lancar? Aku tak menjawab pertanyaan Ayu dan langsung merangkul pundaknya. Kita makan di luar sayang, aku traktir. Ih, tumben-tumbenan bilang sayang. Ada apa nih?
Kayaknya lancar nih pertemuannya. By the way, lepasin dulu dong rangkulannya. Gak enak nih di lingkungan kantor. Ayu berusaha melepaskan rangkulanku di pundaknya. Aku pun melepaskan rangkulanku seperti keinginannya dan mengganti dengan menggenggam tangannya. Aku mengajaknya makan di kantin kantor Ayu. Kami gak bisa lama-lama pergi makan siang karena kerjaan kantorku pasti menumpuk. Ayu memesankan 2 buah soto ayam dan nasi beserta es teh manis. Dio, banyak banget yang liatin kita nih. Kamu sih dandanannya udah kayak opa Korea. Ayu tertunduk malu. Benar sih perkataannya. Sekeliling kami banyak yang melihatku. Mereka tahu kalau aku bukan karyawan di sini. Biarin aja. Kalau aku nggak rapi, Papa bisa ngomel. Oh iya, jadi tadi hasil pertemuanku dengan Pak Dana berjalan sukses yuk. Pak Dana memesan kitchen set buatanku. Aku mengambil jeruk nipis dan memerasnya ke dalam kuah soto. Soto tersebut terasa segar karena ada asam dari jeruk nipis. Wah, kitchen set kan mahal, untung besar kamu yuk. Aku belum selesai bicara yuk. Beliau pesan kitchen set untuk 1 klaster rumahnya, 20 biji. Bukan untung besar lagi aku, mega besar. Yang benar, tuh kan aku bilang furniture kamu tuh bagus, pasti laku keras. Sorot mata bahagia Ayu tak dapat dia sembunyikan lagi. Aku ikut tersenyum melihatnya. Ini semua karena kamu yuk. Aku gak akan punya kepercayaan diri sebesar ini kalau bukan karena kamu. Kamu tuh pembawa rezeki untuk aku. Makasih ya sayang. Kamu jangan ngomong gitu ah. Tiap kali kamu bilang sayang, bulu kuduk aku merinding tahu. Aku tersenyum lagi mendengar perkataannya. Ternyata Tuhan punya rencana indah mempersatukan kami dalam ikatan pernikahan. Aku mendapatkan seorang bidadari suci yang tak pernah digantikan dengan apapun. Aku bakal bilang sayang terus sama kamu, biar merinding kamu lama-lama hilang sendiri. Oh ya, nanti buatkan surat perjanjian kerjasama ya. Pak Dana bilang, aku minta tolong kamu buatkan sesuai syarat yang kami sepakati. Siap. Ya udah, kamu cepat makan, nanti keburu dingin. Dan kamu juga harus balik lagi ke kantor. Nanti kerjaan kamu numpuk loh. Iya sayang. Ih. Aku tersenyum saja, menatap wajah Ayu yang memerah malu. Aku menghabiskan soto ayam lalu mengucapkan selamat tinggal sama Ayu. Aku harus kembali ke kantor dan menyelesaikan tugasku agar bisa menjemput Ayu tepat waktu. Puff, Ayu. Ayu! Teriak Tari, Rini dan Erna kompak memanggilku setelah aku istirahat makan siang dengan Dio. Iya, kenapa mbak? Kompak banget teriaknya. Aku baru saja hendak menaruh dompet di tas ketika mereka bertiga menghampiriku. Kehebohan yang mereka buat mengundang perhatian rekan satu timku. Yuk, tadi siapa yang sama kamu di lobi? Mbak Erna bertanya duluan padaku. Yang makan di kantin juga sama kamu yuk. Itu siapa? Mbak Tari gantian yang bertanya. Emangnya kenapa ya? Tanyaku heran sambil mengerutkan keningku. Siapa cowok ganteng yang pergi kamu temuin dan makan siang bareng di kantin? Kenalan kamu? Mbak Rini juga ikut bertanya. Cowok ganteng? Siapa ya? Aku mengingat-ingat yang mereka bicarakan siapa. Yang pakai jaket kulit dan kemeja biru itu loh. Tadi kan kita bertiga heboh ngomongin mereka. Mbak Tari menjelaskan ciri-cirinya. Kayak ciri-ciri Dio deh. Oh, jadi mereka dari tadi heboh karena Dio. Bodohnya aku tidak menyadari. Oh, yang tadi aku temuin, Mbak. Iya, jawab mereka kompak. Aku nggak rela nih kalau mereka sampai ngejar-ngejar Dio. Itu pacar aku, Mbak. Gak tahu aja mereka kalau itu suami sah aku. Masih siri sih nikahnya karena belum didaftarin di KUA. Hah, pacar kamu yuk? Kok kamu nggak bilang sih? Dari tadi kan kita heboh ngomongin. Gerutu Mbak Erna. Maaf Mbak, aku juga nggak tahu kalau dia bakal datang. Ternyata tadi dia ketemu klien di bawah, terus ngajakin aku makan siang. Aku mulai jago berbohong nih. Kamu beruntung banget sih yuk punya pacar ganteng kayak gitu. Kalau pacar aku seganteng itu, sudah kuciumin terus sampai jontor bibiku. Mbak Tari yang memang pertu alias perawan tua itu tidak malu menggambarkan hayalannya pada aku. Gak tahu aja kalau justru dia yang suka nyosor sama aku, sampai kadang bibirku bengkak diciuminya.
Aku hanya tersenyum menanggapi perkataan Mbak Tari. Kerja di mana yuk pacar kamu? Anak orang kaya ya? Mbak Erna memulai sesi menyelidiki. Kerja jadi staf biasa Mbak di PT XX. Aku tidak perlu pamer kalau Dio adalah anak tunggal pemilik Putra Group. Udah lama yuk pacaran sama Dio? Kok makin kepo ya mereka? Baru 5 bulan Mbak. Wah, masih mesra-mesranya ya. Kamu kenal di mana yuk? Mereka bertiga sudah mengambil kursi dan duduk di depan kursiku. Mbak Dewi hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Di kafe Mbak, pas lagi nongkrong. Kebohongan kedua. Memang benar ya kata orang, sekali kamu berbohong, maka kamu akan membuat kebohongan berikutnya. Sampai akhirnya, kebohongan tersebut akan menjadi bom. Waktu yang tinggal menunggu waktu meledaknya saja. Sudah, Mbak cantik, bubar yuk ngerumpingnya. Udah jam kerja nih. Ayo mau saya kasih kerjaan lagi, maaf ya. Mbak Dewi ibarat Dewi penolongku untuk lepas dari geng Jojo Gaba, alias jomblo-jomblo gak bahagia. Aku melemparkan pandangan penuh terima kasih pada Mbak Dewiku tersayang. Iya Mbak, geng Jojo Gaba pun bubar jalan, bubar gerak. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Makanan yang tadi kusantap dengan nikmat saat makan siang, rasanya membuat perutku mual jadinya. Gara-gara baru sampai ruangan, sudah langsung diinterogasi. Aku mengerjakan pekerjaan yang Mbak Dewi minta. Saat waktu senggang, ku sempatkan membuat surat perjanjian untuk Dio dan Pak Dana, beserta kop surat yang lengkap. Ku kirim soft copy-nya, email Dio, dan tak lupa aku print, agar besok ia tinggal meminta tanda tangan pada Pak Dana. Bersambung.